sepertinya masih belum aman. Dan inilah dia, Persikota Tangerang asuhan pelatih Haji Solihin. Ya, susunan pemain yang sangat mengkhawatirkan di sini dengan absennya Esteban Guillen, kemudian juga dengan pulangnya Esa Muwondo, tapi kita melihat tetap susunan pemain yang solid dengan skema 3-5-2. Nasuha menjadi salah satu jembatan kepada Mustafa Haji dan juga Epala Jordan di depan. Anda sebagai motor, ya. Komunikasi, tidak protes. Oke, dua-dua ya. Pipa, presisi. Pipa, tempat di mana? Tempat sini? Ya, tenang. Ya, inilah dia suasana dari Stadion Benteng Tangerang dan Persita Tangerang dengan starting line up-nya asuhan coach Benny Dolo. Ya, Bung, ini susunan pemain Persita ini saya pikir ini yang terbaik, tetapi walaupun demikian ada beberapa komposisi yang posisinya dirubah sama Benny dulu. Dan saya yakin ini adalah sebagian daripada strategi Benny dulu, Bung. Kita lihat Firman Utin ada di kanan ya. Kita lihat Juprianto dan Bobby memang spesies posisinya Center dia, back. tetapi ada beberapa pemain yang ada di rotasi sama Benny dulu, dan ini akan kita lihat akan ada strategi apa nih yang akan diterapkan oleh Benny dulu. Ya, inilah dia para pemain dari kedua tim telah bersiap-siap melakukan toast terakhir untuk menyamakan visi dan misi mereka di Stadion Benteng Tangerang di sore hari ini, tentunya dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007. Iputu Gede dan juga Tariana Sopandi, dua kapten kesebelasan dari dua tim asal Tangerang yang akan menjadi pemimpin dalam derby panas, derby Kota Tangerang, dan juga partai menentukan tentunya bagi Persita Tangerang untuk bisa lolos ke Liga Super. Dan inilah wasit Yandri asal Jakarta, wasit memimpin jalannya pertandingan di sore hari ini. Dan tentunya apabila Persita Tangerang ingin dapat lolos, mereka harus bisa menaklukkan Persikota di partai ini, karena mereka juga akan bisa tersalip oleh Persib Bandung dan juga oleh PSS Semarang apabila mereka gagal meraih kemenangan di partai ini. Dan partai ini layak untuk Anda saksikan, dan kita beruntung akan bisa sama-sama menyaksikan derby panas, derby Kota Tangerang dalam lanjutan Liga Jarum Indonesia 2007 di pertandingan yang ke-33 bagi Persikota dan juga bagi Persita Tangerang. Wasit Yandri bersiap-siap dia, dan inilah dia kick off babak pertama. Tariana Sopandi kali ini bagi Persikota Tangerang. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Inilah dia Tariana Sopandi yang menempati posisi sayap kanan bagi Persikota. Basri Badusalam. Sebuah pelanggaran terhadap Ilham Jaya Kusuma. Ya, kita lihat di 30 detik awal sudah ada suatu pelanggaran kepada salah satu penyerang Persita di sini, Ilham ya, yang akan kembali diberikan kesempatan oleh Benny Dolo untuk menunjukkan kemampuannya. Lah dia Ilham Jaya Kusuma. Sebuah pelanggaran. Tekanan kali ini coba dibangun oleh anak-anak pendekar Cisadane. Jumadi Abdi. Sebuah kontrol bola tadi. Epala Jordan. Kita lihat bagaimana. Ya, kembali terjadi. Akankah sebuah kartu kuning keluar kali ini untuk Epala Jordan? Saya pikir Hasid harus berani dalam pertandingan ini harus sedikit lebih konsentrasi, Bung, ya, karena ini pertandingan derby dan menjurus kasar yang melalui pengalaman yang sudah pertandingan mereka ini banyak benturan-benturan dan banyak pelanggaran-pelanggaran, dan ini harus ada peringatan yang tegas daripada wasit. Epala Jordan menerima kartu kuning pertama dari wasit Yandri dalam derby panas Kota Tangerang ini. Kita lihat sekarang bola dikuasai oleh penjagoan M. Yasir. Inilah dia Epala Jordan, pemain juga pernah berbaju Persita Tangerang. Pemain yang sudah cukup lama di Tangerang. Ya, menarik untuk melihat bagaimana seorang pemain seperti Epala Jordan yang menjadi idola Benteng Mania sudah melakukan pelanggaran dan mendapatkan kartu kuning. Tentu saja ini sangat sulit ya bagi para pemain Persikota, karena mereka pun dalam posisi terpuruk juga ingin menunjukkan kualitas sebenarnya melawan salah satu tim kota yang sama yang sedang memiliki ambisi untuk masuk ke Liga Super. Kali ini bola berusaha diambil oleh Endner Siankam. Berhasil diamankan oleh Rolando Koibur. Kita lihat bagaimana bola kali ini begitu cepat. Peluang tentunya bagaimana MIAS masih bisa memanfaatkan terjadi scrimmage di awal-awal babak pertama ini. Persita Tangerang sepertinya mencoba memberikan shock terapi kepada Persikota. Firman Utina, kembali sebuah pelanggaran. Kali ini Iputu Gede. Bagaimana peluang tadi, inilah dia Buyung Yulian Har.
Kita juga bisa menyaksikan berapa kali tadi tekanan-tekanan dari anak Persita Tangerang masih bisa diamankan oleh penjaga gawang M. Yasir. Nah, dia penjaga gawang dengan kepala pelontosnya menjadi andalan tentunya bagi Persikota Tangerang di sore hari ini. Bobby Satria, pemain muda, menempati posisi bek tengah dari Persita Tangerang. Tendangan bebas kali ini. Ada nama Nanmius bersiap-siap untuk mengambil tendangan bebas. Kita bisa saksikan Stephen Meno, Ilham Jaikusuma, dan juga Iputu Gede menjadi pagar. Akankah Nanmius melakukan sebuah tendangan keras? Kita lihat sebuah tendangan dari Nanmius masih mengarah kepada penjaga gawang dari Mukti Aliraja. Kita lihat mengambil ancang-ancang Nanmius, sebuah tendangannya cukup baik, tapi memang arahnya masih ke tengah. Tendangan yang cukup akurat, kita melihat bisa melewati pagar pemain, cuman sayang saja di sana power yang tidak keras sehingga dengan mudah Mukti Aliraja bisa menangkap bola tersebut. Tariana Supandi dorong bola saja dia. Kita lihat bola tadi diberikan menuju kepada M. Nasuha. Masih berhasil diamankan oleh Basri Badusalam. Kali ini Stephen Meno, Jumadi Abdi, Tariana Supandi kembali, Iputu Gede. Langsung saja shooting kepada Ernest Yankam. Lebih dekat kepada Rolando Koibur. Persikota Tangerang berusaha untuk memelankan tempo permainan. Tidak mau terbawa dengan tempo cepat yang diperagakan oleh Persita Tangerang di awal-awal babak pertama ini. Epala Jordan. M. Nasuha melebar di sektor sebelah kiri kepada Zainal Anwar. Esai Benson. Kembali sebuah pelanggaran terjadi, kali ini dilakukan oleh Ahmad Yufrianto. Ya, yang menarik dari pertandingan ini, Bung, di samping pertandingan derby, saya lihat ada beberapa pemain muda nasional kita diturunkan. Ada kiper dari Persikota M. Yasir dan Nasuha juga anggota Under 23. Di Persita juga ada Bobby Yufrianto. Jadi ini menurut saya kompetisi seperti inilah buat pada akhirnya nanti untuk tim nasional kita jadi bagus hasilnya. Iya, tanda yang sangat positif saya pikir untuk menurunkan pemain-pemain muda ini di pertandingan penting. Paling tidak jam terbang yang tinggi ini akan bermanfaat bagi timnas ya. Ya, dan juga sebuah garis yang bisa kita tekankan bagaimana Ahmad Yufrianto yang tadinya adalah bermain di posisi stopper, sekarang ditempatkan sebagai back sayap kanan dan juga tampil sangat baik sejauh ini. Apalagi di pertandingan terakhir ketika Persita menaklukkan PSS Sleman. Inilah dia Ahmad Yufrianto yang bisa memerankan peran sebagai back tengah atau juga full back kanan. Iputu Gede kita lihat kembali sebuah pelanggaran. Bertabrakan dia tadi dengan M. Nasuha. Pemain muda yang berada di sektor lapangan tengah menggantikan peran dari Esteban Gien, pemain asal Uruguay yang tidak bisa tampil di pertandingan ini. Basri Badusalam berikan bola ke belakang kepada Bobby Satria, kepada Andela Atangana. Masih Andela Atangana kali ini menguasai bola, berebut dia dengan Epala Jordan. Bagaimana kita lihat kembali sebuah pelanggaran, dan tentunya kita sudah melihat bagaimana emosi dan mental juga berperan di hasil pertandingan ini. Ya, seperti Ilham katakan tadi bahwa pertandingan ini bukan hanya derby tetapi adalah harga diri, Bung. Tetapi ini olahraga gitu ya. Tetap batas-batas sportivitas harus dijaga, Bung. Ahmad Yufrianto kali ini. Esai Benson, Buyung Julian Har kepada M. Nasuha atau juga Mustafa Haji. Menuju Epala Jordan. Andela Tanggana berhasil mengamankan bola. Back pass dia kepada Mukti Aliraja, Ilham Jaikusuma. Kembali Ahmad Yufrianto. Pelan-pelan kali ini para pemain dari Persita Tangerang. Iputu Gede, Stephen Meno. Bola dari kaki ke kaki begitu cepat diperagakan dan cukup baik. Ahmad Yufrianto tadi maksudnya berikan bola kepada Ilham Jaikusuma. Sayang sekali masih bisa diintercept tadi, bola mengarah kepada Ernest Yankam. Esai Benson. Iputu Gede kembali kepada Esai Benson. Kali ini kita lihat Firman Utina mencoba melakukan drive, sebuah pelanggaran, dan memang harus dihentikan sebuah pergerakan dari Firman Utina. Ya, kita melihat kerjasama yang baik antara Firman, Iputu Gede dan juga Benson. Ketiga pemain ini begitu mobile ya, berganti posisi, sehingga sulit sekali bagi Zainal Anwar dan juga Buyung Julian Hars. Dan otomatis kita melihat pada saat pemain
memasuki kotak penalti memang tidak ada cara lain kecuali melakukan pelanggaran bagi Julian Hart. Kita lihat Esai Benson dan juga Firman Utina. Dan akankah kali ini Esai Benson akan menjadi sang eksekutor dari tendangan bebas yang memang merupakan jarak-jarak ideal untuk sebuah tendangan keras miliknya. Dan ternyata Firman Utina yang bersiap-siap. Kita lihat Firman Utina langsung yang mengarah ke tiang jauh. Sebuah sundulan yang coba dia lakukan oleh Ernest Siankam. Sayang sekali masih melebar di samping kanan gawang dari M. Yasir. Saya pikir satu peluang yang bagus, sayang tandukan. Sebuah set piece yang sempurna tadi. Sempurna, sayang penyelesaian yang kurang bagus dari Ernest Siankam. Ya. Kembali M. Yasir kali ini melakukan tendangan gawang bagi Persikota Tangerang. Jumadi Abdi berusaha berut bola dengan Steven Meno. Terjadi pelanggaran kembali. Dan ini juga menjadi sesuatu hal yang akan sering terjadi dalam derby panas ini. Pertandingan yang begitu ketat, tentunya juga berlangsung keras. Sejauh ini Persita lebih dominan, Bung ya. Mereka bisa menguasai lini tengah. Tetapi counter-counter dari Persikota juga tidak bisa dianggap enteng, Bung. Kita tahu kecepatan dari ada Mustafa Haji juga luar biasa, dan ini harus diantisipasi oleh Bobby dan Andela Atangana. Dari Bobby Satria. Menarik untuk melihat Atanggana dipasang dengan Bobby di belakang. Memang ada suatu strategi dari Benny Dolo terlihat untuk menjaga kecepatan Mustafa Haji dan juga kelihayan Jordan Epala di sini. Sehingga di menit-menit awal di sini terlihat bagaimana Jordan Epala yang biasanya sangat berpengaruh pada penyerangan sepertinya sudah dikunci mati ya di awal-awal ini. Oleh Andela Atangana. Meninggal ke lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini Basri Badusalam bersiap-siap dia. Lihat dia Basri Badusalam yang menjadi pemain yang bersinar ketika pindah dari Persija Tangerang atau Persija Jakarta menuju Persita Tangerang. Bermain reguler di posisi bek kiri dari asuhan Benny Dolo, Pendekar Cisadane. Lemparan ke dalam kembali kali ini atau sebuah pelanggaran terjadi. Masih untuk Persita Tangerang kita lihat mereka masih tetap menguasai jalannya pertandingan. Sebuah umpan lebih dekat kepada penjaga gawang M. Yasir. Ya, saya lihat Persita tidak ada sistem yang baru atau strategi baru. Saya pikir di kanan seperti kita bicara di sebelum pertandingan tadi dimulai bahwa Firman Utina akan menyerang dari kanan, ternyata tidak. Firman Utina bermain normal seperti biasa beroperasi di lini tengah. Bahkan di bek kanan ditaruh sama Benediri Juprianto bermain sebagai bek kanan. Tariana Sopandi berhasil direbut bola kali ini. Kita lihat sebuah serangan balik coba dibangun, tapi sayang sekali bola satu serangan balik masih meninggal ke lapangan permainan. Jumadi Abdi, inilah dia Esteban Gien, pemain yang tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning. Bobby Satria ke belakang dia menuju punya gawang Mukti Ali Raja. Balik lagi Zainal Anwar, Esaya Benson, masih Esaya Benson. Baik sekali kontrol bola dari Benson, kita melihat ini pemain yang absen melawan PSS sehingga kreativitas dari para pemain Persita terlihat hilang pada pertandingan tersebut. Namun dengan kembalinya Benson dan berduet dengan Firman Utina, kemudian juga Ibu Tugede, tentu saja ini menyulitkan para pemain Persikota di tengah. Mudah-mudahan di sini Nasuha yang diproyeksikan sebagai pemain jangkar dan juga pengatur serangan bisa mengatasi pergerakan ketiga pemain ini. Balik kali ini Basri Badusalam bagi Persita Tangerang. Kita lihat memang lapangan yang keras juga membuat para pemain agak sedikit sulit untuk melakukan kontrol bola atau juga melakukan umpan-umpan datar. Kembali Basri Badusalam, bayangi dia oleh Jumadi Abdi. Masih Basri Badusalam. Kembali sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh Jumadi Abdi. Pemain yang memang memiliki satu motivasi untuk tidak kembali menangis di partai ini. Setelah di putaran pertama mereka harus mengalami kekalahan atas Persita Tangerang di menit-menit akhir. Basri Badusalam kita lihat. Balik kali ini Firman Utina bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Firman Utina sudah lakukan dalam kotak penalti. Masih mengarah pada penjaga gawang M. Yasir. Sebuah tangkapan yang sempurna dari penjaga gawang muda ini.
Sebuah pelanggaran, Andela Atangana tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Epala Jordan. Iya, terlihat jelas bagaimana Atanggana diberikan instruksi untuk marking Jordan Epala, sehingga setiap kali bola menyentuh kaki Jordan Epala, maka di sana sudah ada kaki kedua dari Atanggana untuk menjegalnya. Dan kita lihat ini yang terjadi, menarik sekali melihat duel kedua pemain ini. Inilah dia, Jumadi Abdi. Coach Bendol harus menghadapi mantan asistennya dalam derby panas kota Tangerang ini. Nanmius, Mukti Ali Raja langsung saja menghalau bola. Kalau kita lihat materi pemain ya, seharusnya Persita bisa memenangkan di lini tengah, Bung. Secara materi pemain, ya, kualitas pemain di lini tengah mereka lebih unggul kalau menurut saya. Tapi sampai saat ini Persikota masih melakukan perlawanan dan di lini tengah mereka berusaha juga rebut, walaupun sedikit dominan Persita Tangerang menguasai di lini tengah. Kita lihat bagaimana Buyung Lianhar tadi lakukan satu pelanggaran terhadap Firman Utina. Agresif sepertinya para pemain tengah di Persikota ini. Dan Buyung juga dengan Nasuha, belum lagi kita lihat Taryana Sopandi sebagai seorang kapten, bagaimana ia mampu memberikan motivasi yang baik kepada rekan-rekan yang lain. Meskipun di sana aksi-aksi dari Benson dan juga Firman Utina sangat bagus ya secara individu. Namun kita melihat bagaimana para pemain Persikota memberikan keseimbangan dengan permainan keras mereka. Dan itu harus dilakukan untuk menghadapi mungkin secara kualitas mereka lebih dari pemain-pemain Persita ini, Bung. Dan itu positif sekali untuk pemain-pemain Nasuha dan kawan-kawan. Mereka bermain sedikit keras, sedikit fight seperti itu untuk melawan mereka di lini tengah. Zenan Anwar kali ini berikan bola maksudnya tadi kepada Mustafa Aji. Masih berhasil intercept oleh Andela Atangana. Kita lihat bagaimana kali ini bola Ernest Siankam. Masih Ernest Siankam menguasai bola kepada Esai Benson. Masih Esai Benson. Pada kita lihat kali ini Stephen Meno berusaha diganggu dia oleh Jumadi Abdi. Masih belum juga sebuah skema serangan yang dilakukan oleh anak-anak Persita Tangerang mampu menembus pertahanan yang digalang oleh Nanmius, Rolando Kaibur, dan juga oleh Firdaus Ramadan. Taryana Sopandi kali ini. Masih Taryana Sopandi kepada Rolando Kaibur. Langsung saja dia melakukan direct pass menuju kepada Mustafa Aji. Sebuah skill dari M. Nasuha kepada Pala Jordan. Masih Pala Jordan. Bola terpental tadi. Ya, terlihat sepintas bagaimana skill dari seorang pemain muda seperti Nasuha mampu mengimbangi ya Iputu Gede dan juga Benson. Dia memberikan umpan yang baik kepada Jordan Epala, tapi sayang sekali Epala tidak bisa mengontrolnya dengan baik sehingga kembali berada pada genggaman kiper Mukti Ali Raja. M. Yasir inilah dia. Gagawan dari Persikota. Kelahiran 13 Januari 1985. Masih sangat muda. Stephen Meno kita lihat mencoba mengontrol bola. Berikan kepada Ilham Jaya Kesuma. Sebuah serangan kali ini dari Iputu Gede. Rolando Koibur. Sampai menit ke-16 ini lini pertahanan dari Persikota cukup disiplin, Bung, ya. Mereka bisa mengantisipasi serangan-serangan yang dilakukan oleh Ernest dan Ilham Jaya Kusuma. Dan khususnya Ilham, saya belum melihat kelebihan Ilham yang selama ini kita tahu, Bung. Iya. Firman Utina kita lihat berebut bola dia dengan Mustafa Aji. Kali ini Ahmad Yufrianto. Kembalikan kepada Firman Utina. Masih Firman dorong bola saja tadi kepada Esai Benson. Ernest Siankam, sebuah pelanggaran cukup keras. Kita lihat bagaimana Zainal Anwar menghalau pergerakan dari Ernest Siankam. Ya, inilah yang harus dilakukan. Kita melihat bagaimana agresivitas para pemain Persikota di belakang. Ya, ini adalah kartu kuning kedua saya pikir dari wasit Yandri. Dan memang tidak ada pilihan lain. Dan kita lihat bagaimana di sini sebenarnya sepanjang musim saya melihat Ernest Siankam begitu frustrasi di depan karena tidak memiliki duet yang sepadan ya, sehingga ia pun harus menjemput bola ke belakang, melakukan skill individu. Di sini pun kita melihat bagaimana Coach Benny Dolo pun harus memberikan instruksi, istilahnya turun gunung, memberikan instruksi kepada anak-anak asuhannya agar mereka dengan cepat bisa mencetak gol, membuat suasana tambah tenang bagi mereka. Firman Utina
Kembali kali ini, bola menuju kepada Ernest Siankam. Berapa kali kita lihat memang para pemain dari Persita Tangerang mencoba mengambil kesempatan dari bola-bola mati. Tapi memang masih belum bisa juga menembus gawang dari M. Yasir Samsudin. Nadia Zainal Anwar yang mendapatkan hadiah kartu kuning kedua dari wasit Yandri. Akibat pelanggarannya terhadap Ernest Siankam, Stephen Meno. Tendangan gawang saja bagi Persikota Tangerang sudah dilakukan tadi. Berhasil kali ini M. Nasuha kepada Jumadi Abdi. Langsung saja melebar maksudnya tadi kepada Zainal Anwar. Masih ada Firdaus Ramadan yang menghalau bola. Ilham Jayakusuma mendapatkan pengawalan dari Firdaus Ramadan. Kali ini bola oleh Iputu Gede. Stephen Meno melebar kepada Ahmad Yufrianto. Kembali Ahmad Yufrianto. Ke tengah dia. Saiful Benson sabar membalikan bola kembali kepada Iputu Gede. Berhasil direbut kali ini. Ya, akankah kartu kuning kembali keluar? Kali ini kepada Iputu Gede. Ya, saya pikir tepat karena saya terlihat dari kamera, dari mata saya bahwa faktor sengaja dari Putu Yasa untuk melakukan pelanggaran itu. Dan itu saya pikir tidak perlu dilakukan. Seorang Putu Yasa, dia adalah juga mantan pemain nasional. Kapten kesebelasan dari Persita Tangerang, Iputu Gede mendapatkan hadiah kartu kuning akibat melanggar pergerakan dari Mustafa Haji. Ya, terlihat jelas bahwa mereka, Putu terlalu keras dan cenderung sengaja untuk mencederai lawan. Ya, kita lihat apa yang terjadi kali ini, perebutan bola antara Jumadi Abdi dan juga Ilham Jayakusuma. Bagaimana kita lihat wasit Yandri memang harus bekerja ekstra keras untuk bisa meredamkan emosi yang ada di para pemain. Ya, insiden saling menyikut kelihatannya tidak akan terlepas ya dari pertandingan ini ya. Karena kedua tim sangat agresif untuk meraih poin. Khususnya di sini saya melihat Persita pun memiliki ambisi yang sama untuk kembali menuai kemenangan setelah di pertandingan pertama mereka bisa menang 1-0. Mukti Ali Raja. Iputu Gede kali ini. Ilham Jayakusuma yang mundur untuk menjemput bola. Bobby Satria, kita lihat pressing cukup ketat kali ini diperagakan oleh anak-anak Persikota Tangerang untuk bisa meredam kekuatan lapangan tengah dari Persita. Ahmad Yufrianto. Masih Ahmad Yufrianto, kita lihat Epal Jordan berhasil merebut bola kali ini. Zainal Anwar, masih Zainal Anwar berikan bola kepada Epal Jordan kembali. Masih berhasil diamankan tadi oleh Andela Tanggana dan Iputu Gede baru saja tadi menghalau bola. Ya, kita lihat kembali sebuah pelanggaran terjadi. Dan kali ini untuk Persikota Tangerang, sebuah peluang tentunya bagaimana tadi Buyung Yulian Har harus dijatuhkan oleh Firman Utina. Ya, seperti kita prediksi sebelumnya bahwa pertandingan ini akan keras ya. Pertandingan derby, pertandingan harga diri katanya. Sehingga di lapangan juga kita lihat pelanggaran-pelanggaran atau permainan yang sangat keras kita lihat. Mukti Ali Raja kita lihat memegangi tiang yang penuh dengan coretan. Sangat berbahaya ini kita melihat Jumadi memiliki skill yang baik dalam posisi bola mati. Jumadi habis sebuah tendangan. Masih melenceng di sebelah kanan dari gawang Mukti Ali Raja. Dan lihat, ini merupakan sebuah percobaan-percobaan yang harus dilakukan oleh para pemain Persikota untuk bisa menembus pertahanan Andela Tanganan dan juga Bobby Satria. Jumadi Abdi, pemain yang tidak berhenti untuk bergerak, pemain yang menjadi ball winner atau juga breaker di lapangan tengah Persikota Tangerang. Nanmius, maksudnya kembali. Bola tadi kepada Mustafa Haji. Jumadi Abdi kali ini yang menguasai bola. M. Nasuha. Andela Tanggana tanpa kompromi langsung saja menghalau bola. Dikejar kali ini oleh Ernest Siankam dan juga buang saja bola tadi oleh Nanmius. Persita tampaknya terbawa dengan arus permainan daripada Persikota, Bung. Seharusnya menurut saya bahwa mereka kelebihan materi, kelebihan skill para pemain, seharusnya mereka lebih tenang untuk menghadapi pemain-pemain Persikota yang cenderung agresif, cenderung ngotot gitu ya. Kuncinya memang terlihat kesabaran di sini ya, Betul bagaimana sekali. mereka harus bermain dengan kepala dingin. Betul Sehingga sekali. mereka bisa mencairkan suasana untuk Tidak mencetak serta-merta gol. ikut main keras, ikut kasar seperti itu, Bung. Inilah dia Epala Jordan. Kembali lagi dia harus berduel.
dengan Andela Atangana. Menarik memang melihat bagaimana seorang striker harus melewati marking dari seorang defense ya. Memang sulit sepertinya apabila menjaga seorang striker secara konsisten selama 90 menit. Tidak mudah hal ini dilakukan saya pikir. Betul sekali. Jumadi Abdi kali ini bagi Persikota Tangerang. Masih Jumadi Abdi, langsung saja kirim bola dia menuju pergerakan dari Mustafa Aji, telah berada dalam posisi offside. Bagaimana asisten wasit Dua Riswanda telah mengangkat bendera. Kita lihat. Tipis saja di sini kita melihat bagaimana Mustafa Aji bisa berada pada posisi offside. Menarik untuk melihat bagaimana performa seorang pemain muda seperti Mustafa Aji yang bisa masuk ke line up dan juga mencetak gol demi gol. Ya kali ini bagaimana Ilham Jaya Kusuma. Ilham Jaya Kusuma, sebuah tendangannya, sebuah peluang bagi seorang striker. Ilham Jaya Kusuma masih gagal, tendangannya masih melenceng di samping kanan gawang M. Yasir Samsudin. Ya, saya pikir peluang emas yang didapat oleh Persikota dan Ilham, seperti saya bilang tadi bahwa sampai sejauh ini kita belum melihat kelebihan Ilham yang sebelumnya. Sepertinya pertandingan atau performa dia sebelumnya, kalau bola-bola seperti ini terjadi gol, Bang. Bola-bola daerah adalah bola-bola kesukaan dari Ilham Jaya Kusuma. Ia memang dikenal sebagai seorang predator ya di kotak penalti. Setiap kali memperoleh peluang bisa mencetak gol. Memang sulit dimengerti bagaimana performanya bisa menurun musim ini. Ahmad Yufrianto kembali menuju kepada berhasil dihalau tadi oleh Buyung Yulian Har. Kita lihat bagaimana pantulan bola menguntungkan tentunya bagi Mustafa Aji. Masih Mustafa Aji kirim bola kali ini peluang tentunya. Sebuah tendangan. Peluang emas dari M. Nasuha. Tendangan masih mengarah kepada Mukti Ali Raja. Inilah yang ditakutkan bagaimana seorang pemain tengah bisa tiba-tiba muncul dari lini kedua. Pergerakan yang luar biasa baik dari Mustafa Aji dan Nasuha. Lihatlah. Skill yang baik untuk memperoleh posisi bebas tersebut. Namun sayang sekali di sini kita melihat bagaimana tendangannya belum akurat sehingga dengan mudah ditepis oleh Mukti Ali Raja. Ya, ketika Persita maksud saya menciptakan peluang dan serta-merta Persikota juga memiliki suatu peluang, Bung. Ini menarik sekali untuk kita lihat. Ya, dan kita melihat tanpa hadirnya seorang penonton pun tidak mempengaruhi kinerja kedua tim ya. Betul. Ya, bagaimana asisten wasit, asisten coach Eli Idris berusaha memberikan komando kepada anak asuhnya di lapangan, Nan Mius. Gila dia Stephen Meno menjadi menendang bagi tendangan bebas ini. Kita lihat masih memegangi bahunya Stephen Meno. Kita lihat bagaimana Stephen Meno harus menerima perawatan dari tim medis. Menurut saya ini pertandingan sulit buat Persikota ya. Maksud saya Persita, walaupun mereka diunggulkan tetapi tidak mudah, Bung, untuk melewati Persikota. Inilah dia Firman Utina, pemain asal Manado, selalu menjadi pemain pilar di timnya. M. Yasir baru saja melakukan tendangan gawang. Jumadi Abdi dan juga Iputu Gede, dua pemain yang menempati posisi gelandang bertahan dan juga penyeimbang tim di lapangan tengah. Berebut bola tadi. Duel yang tidak ada hentinya saya pikir antara kedua pemain ini ya. Kedua pemain merupakan jantung dari permainan kedua tim. Khususnya bagi Iputu Gede, pemain senior yang memang pintar mengatur irama permainan. Dan sangat menarik untuk melihat bagaimana duet antara Firman dan juga Iputu Gede ini selama sepanjang musim ini sangat berpengaruh terhadap prestasi Persita ya. Rolando Koibur berikan bola tadi kepada Epala Jordan. Bagaimana Epala Jordan berusaha melewati Ahmad Jufrianto tetapi tidak diberikan kesempatan sedikit pun kepada Ahmad Jufri. Ya, suatu penjagaan yang baik dari Jufrianto di sini kita melihat yang kali ini diproyeksikan sebagai bek kanan yang melakukan segala cara untuk menghentikan laju dari Jordan Epala dan kita melihat bahwa dimanapun ada seorang Jordan Epala di sanalah ada satu ataupun dua pemain Persita benar-benar mengawalnya, mencoba menguncinya mati sehingga ia tidak bisa melakukan aksi-aksi briliannya seperti yang ia lakukan melawan Persija ya. Bobby Satria kali ini. Dan pemain ini harus juga seharusnya sepantasnya jadi perhatian setiap lawan yang berhadapan dengan Persikota. Karena pemain ini juga mempunyai kecepatan, pintar dan punya skill individu juga yang bagus.
Mukti Ali Raja. Basri Badusalam kali ini. Masih Basri Badusalam. Langsung saja dia berikan bola menuju kepada Ernest Siankam. Masih Ernest Siankam yang menguasai bola. Terjadi perebutan di sektor sebelah kiri. Meninggalkan lembah permainan kali ini, lemparan ke dalam. Tarjana Sopandi tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Basri Badusalam untuk bisa berlama-lama memegang bola di daerah kekuasaannya. Ini memang pemain yang berbahaya, artinya setiap kali ia melakukan overlapping, terlihat jelas bagaimana hampir 90% terjadi peluang di sini. Kembali kita melihat bagaimana dendam hingga 7 pemain Persikota. Ya, peluang tentunya dan hampir saja kita lihat kali ini Ilham Jaya Kesuma mencetak gol melalui kepalanya. Penyelamatan yang gemilang oleh kiper M. Yasir. Di sini kita melihat umpan oleh Stefan Meno dan posisi bebas dari Ilham masih bisa ditepis oleh kiper M. Yasir. Coach Benny Dolo tentunya kecewa. Kembali kali ini Basri Badusalam, kirim bola. Masih dapat dihalau tadi oleh Rolando Koibur. Esai Benson. Kembali lagi kali ini. Sebuah serangan balik dibangun oleh anak-anak dari Persikota Tangerang melalui Mustafa Haji. Pemain yang memiliki kecepatan cukup baik kali ini. Mustafa Haji berusaha melewati Andela Atangana. Kita lihat bagaimana Mustafa Haji berikan bola ke tengah. Sebuah tendangan masih berada di samping kanan dari gawang Mukti Ali Raja dari Zainal Anwar. Situasi yang seperti demikian yang diinginkan sebetulnya oleh pelatih Solikin, Bung. Mereka tertekan dan melakukan counter attack dengan sangat tajam, dan mereka juga mempunyai modal karena ada Mustafa Haji di sana yang mempunyai dribbling individu yang sangat luar biasa. Bila lihat Zainal Anwar, sebuah tendangan yang masih berada tipis di samping kanan dari gawang Mukti Ali Raja. Esai Benson, Jumadi Abdi, Buyung Julian Har, kembali sebuah pelanggaran. Ya, sementara ini Pelita dan juga Persikawo masih berbagi angka 1-1 dalam duel menuju ke Liga Super. Basri Badusalam kembali. Stephen Meno kali ini bagi Persita Tangerang. Bagaimana Stephen Meno? Kembali Basri Badusalam. Langsung saja kirim bola ke dalam kotak penalti. Bola dikejar oleh Firman Utina. Masih Firman Utina kali ini. Sebuah umpan ke tiang jauh. Ilham Jaya Kesuma yang dituju. Nan Mius yang berhasil lakukan clearance. Bobby Satria datang membantu. Agak sedikit kesulitan kita lihat para pemain untuk melihat pantulan bola. Ya, Persis Solo unggul 1-0 atas Persmin. Epala Jordan, masih Epala Jordan. Kali ini kepada Mustafa Haji. Kita lihat ada juga M. Nasuha dalam kotak penalti. M. Nasuha. Satu penyelamatan tadi dari Andela Tangana yang tidak memberikan kesempatan kepada M. Nasuha untuk melakukan shooting. Ya, sekali lagi saya bilang counter attack yang sangat tajam daripada Persikota ini apabila tidak diantisipasi dengan baik oleh lini belakang daripada Persita ini sangat berbahaya. Dan beberapa kali kita melihat bagaimana pemain dari lini kedua seperti Naso, ini adalah kedua kali ya peluang dari Nasuha. Sangat berbahaya memang. Dan kita melihat sebenarnya perlu diberikan acungan jempol juga pemain belakang Persita di sini, Atanggana, kemudian Bobby Satria. Dan juga Ahmad Yufrianto. Ya, Ahmad Yufrianto juga. Mereka sangat lugas ya. Dan khususnya bagi M. Nasuha ini tentu menjadi pengalaman yang baik baginya untuk bermain di partai derby yang keras. Yang kita lihat mungkin sudah ada 15-20 pelanggaran di 30 menit awal. Lebar ke dalam kali ini bagi Persikota Tangerang. Ya, sementara ini Persib membuka peluangnya dengan menang 1-0 atas Persiraja. Memang banyak sekali partai-partai yang menentukan menuju Liga Super yang bersamaan dilangsungkannya di sore hari ini, Coach. Betul sekali, Bung. Partai akhir daripada masing-masing kesebelasan ini adalah partai hidup mati untuk menuju ke 9 besar, Bung. Kembali lagi Basri Badusalam. Ernest Siankam kita lihat tadi. Sebuah pelanggaran kembali dilakukan Ernest Siankam. Tendangan bebas kali ini bagi Persikota Tangerang. Pemain yang sangat berjasa bagi performance Persita yang sudah mencetak 13 gol. Dan selalu berbahaya di kotak penalti, apalagi yang memiliki kemampuan untuk melakukan duel di udara yang sangat baik. Epala Jordan. Pemain yang sejauh ini telah mencetak 5 gol bagi Persikota Tangerang. 2 gol yang dicetak ketika mereka takluk atas PSSB Biren dan juga ketika mereka bermain seri menghadapi Persija Jakarta.
Basri Badusalam juga mencetak gol ketika Persita bermain sendiri dengan Persib Bandung 1-1. Jumadi Abdi, Firdaus Ramadan tadi, M. Nasuha kepada Jumadi Abdi kembali. Serangan balik kali ini melalui Steven Meno. Langsung saja kirim bola maksudnya kepada pergerakan dari Ilham Jaya Kesuma. Ya, Persita juga tidak sabar saya melihat di sini, selalu juga terburu-buru sehingga bola hilang, kurang sabar dalam membangun serangan sehingga tidak seperlunya bola itu cepat hilang di kaki mereka. Basri Badusalam, Bobby Satria, balikan kali ini kepada Basri. Firdaus Ramadan yang menemani Ilham Jaya Kusuma di sore hari ini. Zainal Anwar, kita lihat wasit Yandri meminta diulang. Ritme harus bisa dipertahankan oleh kubu Persita Tangerang. Bagaimana mereka sebuah tim yang secara materi pemain mereka unggul, seharusnya mereka lebih tenang, lebih bisa mengontrol jalannya pertandingan ya. Ya, kali Mustafa Haji, masih Mustafa Haji menguasai bola, sebuah tendangan kita lihat. Kembali lagi sebuah serangan balik yang sangat-sangat membuat terkejut barisan pertahanan Persita. Betul sekali, koordinasi, karena saya bilang tadi kurang tenang kan. Kalau sebuah tim kurang tenang berarti tidak ada koordinasi di sana. Dan kita lihat serangan kilat dari para pemain Persikota ini sangat berbahaya karena kecepatan dari seorang Mustafa Haji, kemudian juga ketenangan Epala Jordan dengan skillnya yang sangat tinggi. Belum lagi di sana Jumadi Abdi dan juga Nasuha mendukung dengan baik ya. Alangkah baiknya apabila di sini Esteban bermain, maka saya melihat suplai bolanya akan lebih rapi kepada depan. Betul sekali, kepada dan penyerang depan. Mustafa Haji juga akan lebih tajam. Iya, betul. Tentunya itulah hal yang tentunya dipikirkan oleh Esteban Jian di tribun dari Stadion Benteng Tangerang. Menarik Persikota saya lihat kalau mereka melakukan serangan, Bung. Striker Epala Jordan lebih banyak turun untuk menjemput bola. Ketika bola dilempar ke Mustafa Haji dengan tiba-tiba muncul Nasuha dari second line. Seperti itu, Bung. Ya. Jadi kita lihat berapa kali Nasuha bisa memanfaatkan situasi seperti itu. Iya, paling tidak ada ruang bebas yang bisa dimanfaatkan ya. Ya, kali ini wasit Yanti memberikan kartu kuning kepada Andela Atanggana. Kartu lagi, Bung. Pelanggaran lagi, Bung. Menarik untuk melihat bagaimana sekarang Atanggana akan bermain ya, karena beberapa kali ya sudah melakukan tackling keras kepada Epala Jordan dan juga Mustafa Haji. Memang sepertinya sangat sulit bagi seorang pemain belakang apabila ia sudah memperoleh peringatan kartu kuning untuk kali bermain ini seagresif seperti biasanya. Ahmad Jufrianto tadi. Rolando Koibur tadi berusaha menghalau pergerakan dari Ilham Jaya Kusuma. Serangan kali ini Firdaus Ramadan, Rolando Koibur, Saifel Benson yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah lakukan dia menuju kepada Ilham Jaya Kesuma. Masih kali ini Iputu Gede pada Basri Badusalam. Masih Basri dikawal dia oleh Tariana Sopandi. Basri Badusalam masih kepada Ernest Siankam. Berhasil serangan balik kali ini coba dibangun oleh Epala Jordan yang memang lebih bertindak sebagai shadow striker dibandingkan menjadi penyerang. Persipura unggul 2-0 sementara ini atas Persibom atau skor akhirnya adalah 2-0. Ahmad Jufrianto melakukan overlapping tapi sayang sekali bolanya tidak terkejar. Usaha yang bagus dari Jufrianto. Kita melihat inisiatif yang baik untuk melakukan overlapping memang. Mungkin inilah salah satu strategi dari Benny Dolo ya, bagaimana ia ingin memanfaatkan kedua wingback. Basri Badusalam di kiri juga merupakan selalu memberikan crossing yang baik. Kemudian Ahmad Jufrianto dengan speednya sangat menarik untuk melihat bagaimana kedua pemain ini akan memberikan tekanan kepada Persikota. Kembali kali ini bola melalui Rolando Koibur. Lebih percaya diri kita lihat para pemain Persikota sudah keluar menyerang sekarang mereka melalui Tariana atau juga melalui sebenarnya Persiwa unggul 7-0 atas Persema atau Persma. Sepak pojok kali ini Ahmad Jufri. Ya, ternyata bukan hanya menghasilkan tendangan gawang. Jumadi Abdi, kita lihat menggeleng-gelengkan kepalanya dia.
Sungguh ironis memang kalau kita melihat bagaimana performance Persikota di akhir-akhir musim ini sangat baik, dan kita melihat bagaimana posisi klasmen mereka justru berada di peringkat 15 ya. Inilah mungkin suatu PR bagi pemain untuk kembali bangkit di musim yang akan datang. Sebuah tendangan dilakukan masih terlalu tinggi di atas gawang dari M. Yasir Samsudin. Steven Meno masih belum bisa berbuat banyak sejauh ini, mendapatkan tekanan dari lapangan tengah Persikota yang dikomandoi oleh M. Nasuha, dan juga Buyung Yulianhar dan Jumadi Abdi. Esai Benson. Kali ini bola melalui Zainal Anwar. M. Nasuha kembalikan kepada Zainal Anwar, langsung menuju kepada Mustafa Aji maksudnya. Andela Tanggana, kita lihat begitu cepat lari dari Mustafa Aji, berusaha merebut bola dari Andela. Ya sangat disesalkan ya bahwa justru Persikota menurut saya yang lebih dominan bisa bermain dari kaki ke kaki, percaya diri seperti Anda bilang, Bung. Lebih tenang ya. Lebih Di sini tenang. kita melihat Harusnya Persita yang dengan notabene mereka mempunyai kualitas pemain yang lebih bagus, dan mestinya mereka harus lebih menguasai permainan, Bung, daripada Persikota. Kembali kali ini satu serangan balik melalui Esai Benson. Kita lihat mencoba menggapai bola terlalu deras, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persikota Tangerang. Kita lihat memang kali ini para pemain Persita seperti agak sedikit kehabisan akal untuk bisa menembus pertahanan dari Persikota. ya disinilah dibutuhkan peran pelatih Benny Dolo ya, bagaimana ia bisa melakukan perubahan strategi. Sedangkan bagi coach Solihin kita melihat bagaimana ya selama ini masih tenang, melihat keadaan yang kosong-kosong. Memang ini suatu perubahan drastis yang dibawa oleh coach Solihin kepada permainan Persikota. Apalagi kita melihat mereka mengalami banyak perubahan dari materi pemain musim ini, namun tetap bisa bermain dengan semangat yang tinggi. Inilah suatu contoh baik bagi tim-tim yang lain. M. Nasuha melebar dia kepada Taryana Sopandi. Masih Taryana Sopandi kali ini bagi Persikota Tangerang, kerjasama dia dengan Mustafa Aji. Bagaimana Mustafa Aji begitu kuat dia melindungi bolanya pada Taryana Sopandi kembali. Langsung saja kirim ke dalam kotak penalti, ada Epala Jordan. Bagaimana? Ada seorang Esai Benson yang berhasil membantu pertahanan. Firdaus Ramadan. Rapat sekali di sini kita melihat lini belakang Persikota. Setiap pemain bisa naik hingga ke garis tengah untuk menghalang Ilham dan juga Ernest ya. Ya sampai sejauh ini lini belakang Persikota cukup disiplin dan mereka tidak terpancing untuk ikut keluar menyerang apabila memang timingnya tidak tepat, Bung. Sehingga mereka juga antisipasi counter-counter daripada pemain Persita Tangerang. Justru sebaliknya, Persita menyerang frontal ketika di counter akan membahayakan gawang mereka sendiri. Mukti Ali Raja. Ya, Taryana Sopandi kali ini akan melakukan sepak pojok bagi Persikota Tangerang. Sudah lakukan Taryana Sopandi. Tidak begitu tinggi bola, berada dalam kotak penalti dan kali mengarah kembali kepada Taryana. Akankah sebuah umpan? Kita lihat ada sejumlah pemain yang berada. Epala Jordan masih belum dapat sebuah tendangan kembali dari Zainal Anwar. Masih belum bisa membahayakan gawang dari Mukti Ali Raja. Kita lihat bagaimana peluang-peluang bola muntah sering kali terjadi di pertahanan dari Persita Tangerang yang coba dimanfaatkan oleh para pemain dari Persikota Tangerang. Situasi yang seharusnya bisa terjadi gol, dan kembali peran dari Epala Jordan sangat besar di sini dalam menciptakan peluang tersebut. Dan kembali peluang justru diperoleh oleh pemain dari lini kedua. Ini sungguh sesuatu yang bagus ya, artinya bagaimana pemain dari Persikota semua terlibat dalam penyerangan, sehingga mereka memang memberikan momok yang menakutkan bagi Persita apabila mereka tidak waspada di lini belakang. Ya artinya kenapa second line sering muncul atau sering lepas, berarti ada sesuatu masalah di lini tengah justru daripada Persita. Ketika mereka diserang, pemain tengahnya juga tidak antisipasi pemain tengah lawan untuk overlap itu harus harus diimbangi. Paling tidak mereka lini tengah daripada Persita Tangerang mengasih koordinasi dengan pemain belakang daripada Persita Tangerang, sehingga mereka ada koordinasi kerjasama untuk antisipasi lawan-lawan yang muncul dari second line. Dan Mius kita lihat harus mendapatkan perawatan dari tim medis. Tentunya mudah-mudahan saja Dan Mius sudah mengalami cedera, dan juga Coach Bendol harus melakukan sebuah diskusi pribadi dengan Esai Benson untuk memberikan masukan, memberikan strategi kepada pertahanan atau juga lapangan tengah dari Persita Tangerang. Ini dia Nan Mius
Kompres wajahnya dia. Ernest Siankam. Di sinilah kesulitan bermain dengan flat ya. Persita bermain dengan 4-4-2 flat. Nah, second line ini sering bocor, gelandang-gelandang lawan bisa manfaatkan dengan baik apabila tidak ada koordinasi dengan baik juga di lini pertahanan dan di lini gelandang daripada Persita Tangerang. Tariana Supandi yang melakukan lemparan ke dalam bagi Persikota Bayi Ajaib Tangerang. Bobby Satria. Ya, sementara ini PSS unggul 1-0 atas PSDS Deli Serdang yang juga tengah berjuang menuju ke Liga Super. Ernest Siankam, ada Rolando Koibor yang berhasil menghalau bola. Ilham Jaya Kusuma. Yasir Samsudin. Ya, sementara ini Persmin menyamakan kedudukan 1-1 dengan Persis Solo. M. Nasuha, sangat baik sekali permainannya sejauh ini. Saiful Benson, berapa kali dia menutup pertahanan dari Persita Tangerang. Nanmius masih menguasai bola. Berikan kepada Rolando Koibur. Rusadi, baik-bayangi oleh Ilham Jaya Kusuma. Buang saja. Nampaknya Benny dulu menginstruksikan supaya pemain Persita Tangerang push di depan, press di depan. Kita lihat beberapa kali Ilham mengejar bola, Benson mengejar bola di depan ketika pemain pertahan daripada Persikota menguasai bola, Bung. Dan ini harus dilakukan seorang pelatih ngasih instruksi pada saat timnya tidak berkembang, timnya mengalami jalan buntu, harus ada perubahan di lapangan segera, Bung, sehingga ada jalan keluar untuk memecahkan persoalan di lapangan. Iya, terlihat sepintas setelah Benny dulu memberikan instruksi bagaimana permainan sedikit berubah ya. Khususnya cengkraman maut dari Ernest Siankam dan juga Ilham sangat dibutuhkan untuk benar-benar membobol gawang Persikota. Saya pikir apalagi lini belakang mereka selama ini begitu disiplin. Memang perlu dilakukan sebuah pengalihan perhatian agar mereka pun kesulitan dalam menjaga lini belakang. 1 menit tambahan waktu. Dari wasit cadangan Sapari. M. Yasir Samsudin kali ini menguasai bola sepenuhnya. Tempo permainan yang berlangsung begitu lambat. Sekali-sekali para pemain dari Persikota melakukan counter attack. Ilham Jaya Kusuma kembali meninggalkan lapangan permainan, dan kali ini Coach Bendol yang langsung memberikan komando setelah sebelum-sebelumnya biasanya adalah asisten Coach Eli Idris yang berada di pinggir lapangan. Ahmad Jufrianto. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh M. Nasuha. 2 pemain nasional under 23 SEA Games kemarin, Bung, dan harus berduel di pertandingan kali ini. Kembali kali sebuah umpan yang cukup baik pada Firman Utina. Kita lihat mencoba melewati Buyung Julian Hart. Firman Utina, masih Firman. Kita lihat inilah dia satu kelebihan dari Firman Utina. Bukan sebuah pelanggaran. Masih bisa dihalau. Jumadi Abdi. Ya, kita lihat bagaimana Mustafa Aji dan Firman Utina masih memegangi sikunya. Inisiatif yang baik dari Firman tadi untuk melakukan skill individu. Memang dibutuhkan sebuah pergerakan yang brilian ya, apabila memang di sini kita melihat bagaimana ia mencoba melakukan inisiatif penyerangan individu, dan bukan tidak mungkin apabila ia diberikan peluang memberikan umpan bisa terjadi gol. Ya, ada kala aksi individu atau kelebihan seorang pemain dibutuhkan ketika mereka mengalami kebuntuan, deadlock. Ya. Jadi harus ada aksi individu untuk memecah konsentrasi daripada pertahanan lawan. Dan itu ada di M. Nasuha atau juga Firman Utina. Betul sekali. Gila dia Firman Utina yang masih terus memegangi lengan sikunya. Harus menerima bantuan dari tim medis. Kita lihat sudah memasuki menit ke-47, babak pertama. Pertandingan derby panas, derby Kota Tangerang antara Persikota Tangerang menghadapi Persita Tangerang. Zainal Anwar juga harus menerima tanduan dari tim medis. Ya, wasit Yandri.
Ya, baru saja wasit Yandri meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama derby panas Kota Tangerang. Persikota Tangerang menghadapi Persita Tangerang yang masih berkedudukan sama 0-0. Dan juga telah keluar 4 kartu kuning dari wasit Yandri kepada Zainal Anwar, Epala Jordan, Iputu Gede, dan juga Andela Atangana. Dan mitra sepak bola, kita akan membahas jalannya pertandingan babak pertama setelah pesan-pesan berikut ini.